Recording in progress. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Langsung yuk kita mulai sampai nomor berapa terakhir? Kita ulangi aja ya sampai yang nomor 70 ya. Kayaknya udah lah ini. Yang di bulat-bulat ini kayaknya udah ya. Oh ini ya, sampai sampai nomor 83 nih terakhir kayaknya ya. Oke, langsung aja. Kita bahas ya next nomor bentar. Oke, langsung aja kita bahas yang nomor 84. Salah satu usaha tubuh untuk mendapatkan energi dihasilkan suatu metabolit NAD dan NADP ya. Ini pada proses apa ini? Membantu kerja suatu enzim tertentu. Kerja dari kelompok enzim apakah yang dimaksud? Nah, jadi kalau ada proses oksidasi, proses kerja dari kelompok enzim apakah yang dimaksud? Nah, ini terjadi eh, suatu proses dihidrogenase yang dimaksud ya. Penambahan enzim dihidrogenase. Kalau oksidase itu terjadi di sitokrom ya, fenolase. Hidroperoksidase itu H2O2. Oksigenasi penambahan oksigen. Katalase. Katalase itu untuk mempercepat proses reaksi ya. Bagian dari hiperperoksidase. Dehidrogenase. Nomor 85, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, persen saturasi O2 dalam hemoglobin. Persen saturasi CO2 dalam hemoglobin, tekanan gas O2, tekanan gas CO2. Manakah dari pernyataan di atas menggambarkan kurva disosiasi oksigen dan hemoglobin? Ya, yang nomor 1 dan nomor 3 ya. Saturasi hemoglobin. Saturasi O2 dalam hemoglobin ya. Karena kurva disosiasi oksigen itu ya, hemoglobin itu dia lebih banyak mengikat O2 ya, oksigen. Jadi dia akan menggambarkan suatu tekanan gas O2-nya, oksigen ya, dalam kurva disosiasi. Perhatikan pernyataan di bawah ini, oksidase, peroksidase, hidroperoksidase ini ya, dehidrogenase, monooksigenase. Yang manakah dari pernyataan yang di atas merupakan kelompok enzim yang berpenting dalam proses detoksifikasi obat? Monoksidase. Kelompok enzim yang berperan dalam proses detoksifikasi obat itu dalam metabolisme xenobiotik ya. Jadi pada proses xenobiotik itu dia proses pembuangan zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh ya. Terjadi suatu zat terjadi suatu metabolisme yang namanya metabolisme xenobiotik ya. Salah satunya ada proses detoksifikasi obat karena obat itu merupakan suatu xenobiotik juga ya. Nah, pada proses metabolisme xenobiotik itu terjadi eh, ada peran dari si kelompok enzim monooksigenase ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini, sitokrom B, klorik Cl, C dan A3
Manakah pernyataan di atas yang paling tepat menunjukkan kelompok enzim dehidrogenase? Yang satu, dua, dan tiga ya. Recording stopped. Recording in progress. Sorry, keputus ya. Biomarker kerusakan jantung ya. Ini ambil contoh biomarker kerusakan jantung itu sebetulnya ada beberapa ya. Salah satunya CKMB, ya, troponin I, troponin T, ya. Di mana biomarker ini ya syaratnya apa? Bertahan singkat di dalam sirkulasi. Nggak bisa ya kalau dia bertahan singkat dalam sirkulasi ya akan semakin susah ya akan semakin susah kita untuk mendeteksi suatu marker tersebut ya. Jadi dia harus bertahan di dalam sirkulasi itu dalam jangka waktu yang lama ya. Dalam jangka waktu yang lama tujuannya ketika onset terjadinya suatu penyakit itu sudah lama sampai dia datang untuk berobat ya. Jadi kita masih bisa mendeteksi si biomarker tersebut ya. Recording stop. Recording in progress. Oke, sorry. Biasanya untuk CKMB, troponin T, troponin T itu dia akan dirilis di dalam sirkulasi itu sekitar dalam waktu, kalau troponin I, troponin T itu 4 jam ya, kurang lebih ya. Tapi kalau CKMB dia agak lama, sekitar 12 jam dia baru dirilis di sirkulasi. Nah, kemudian nanti dia akan eh, konsentrasinya di dalam sirkulasi itu dia akan meningkat. Dia akan meningkat dalam jangka waktu yang, dan dia akan berada dalam konsentrasi yang konstan dalam jangka waktu yang lama. Ya, tujuannya yaitu tadi agar kita itu bisa mendeteksi ya suatu kerusakan tersebut, kerusakan pada jaringan. Merupakan prosedur yang kompleks, nggak juga ya, dia prosedur yang namanya biomarker itu harus eh, merupakan prosedur yang sederhana ya dan mudah diukur ya. Tujuannya kan untuk diagnosis. Kita kan perlu cepat mendiagnosis ya. Sehingga marker itu harus, yang namanya biomarker itu harus sederhana dan mudah diukur. Memiliki reliabilitas yang beragam. Nah, harusnya seragam ya. Jadi tiap-tiap orang itu reliabilitasnya hampir sama ya. Misalkan troponin I normalnya itu di bawah 10 ya. Ya berarti kalau misalkan ada kerusakan kerusakan jaringan pada jantung ya, harusnya semua orang itu troponin I-nya itu atau troponin T-nya itu di atas 10. Ya, nggak ada orang yang memiliki kerusakan pada otot jantung tapi troponin I-nya normal ya. Jadi itu harus seragam ya. Ya, yang betul ini ya, memiliki turnaround-nya kurang dari 60 menit ya. Jadi kita dapatkan hasilnya kurang dari 60 menit. Oke.
Nomor 89. Sebagai enzim diagnosis kerusakan otot jantung, CKMB nih ya, kreatinin kinase juga berperan monitoring pasien yang mengkonsumsi obat jenis tertentu. Apakah golongan obat yang dimaksud ini adalah golongan HMG-CoA reduktase ya, yang betul ya. HMG-CoA reduktase. Ini contohnya golongan statin ya. HMG-CoA reduktase. Beta blocker itu untuk apa beta blocker? Ini obat-obatan jantung ya, beta blocker ya. Beta blocker itu dia memblok reseptor beta di reseptor beta ya. Entah beta 1 atau beta 2, tergantung obatnya ya. COX inhibitor itu rata-rata pada NSAID ya. COX, siklooksiggenase inhibitor ya. Ada COX-1 dan COX-2 ya. Aldosteron antagonis, ARB, angiotensin receptor blocker ya. Angiotensin receptor blocker itu dia ada di paru, di endotel, di epitel ginjal, di otak ya, dan dia fungsinya untuk menurunkan tekanan darah ya. Angiotensin receptor blocker. Pemeriksaan biomarker enzim merupakan salah satu yang dapat membantu untuk mendekatkan diagnosis pasien dengan penyakit jantung koroner. Apakah golongan enzim marker yang dimaksud? Jadi banyak ya. Kalau yang dimaksud adalah eh, otot jantung ya, ada banyak sebetulnya. Ada CKMB, ada troponin, troponinnya tapi troponin I atau troponin T ya, yang spesifik untuk otot-otot jantungnya. Jadi bisa C. Ini yang dimaksud apa nih? Oh ya, LDH bukan ya, LDH bukan ya. LDH itu low density, LDH. LDH bukan ya. CKMB dan troponin, tapi troponinnya harus spesifik. Troponin itu ada banyak, ada troponin yang spesifik untuk jantung itu troponin I atau troponin T biasanya digunakan ya. Tapi sekarang lebih banyak diperiksakan kalau pada pasien jantung, serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu diperiksakan troponin I atau troponin T karena dia lebih dulu dilepas atau dia lebih dulu beredar di sirkulasi dibandingkan CKMB ya. Nomor 91. Biomarker enzim merupakan salah satu zat yang dapat membantu menangani pasien dengan resiko dengan SKA, sindrom koroner akut ini ya harusnya ya. Termasuk pasien pasca SKA. Biomarker enzim yang berguna sebagai alat apa nih? Alat prognosis signifikan pada pasien. HSCRP. Ya. Kalau CKMB itu untuk diagnosis ya. HSCRP itu high sensitive C-reactive protein ya. Sebetulnya CRP itu dia sebagai marker inflamasi ya, sebagai marker inflamasi. Tapi dia sebetulnya tidak spesifik untuk jantung ya, tapi dia spesifik untuk bukan spesifik ya, dia bisa mendeteksi suatu adanya peradangan atau inflamasi ya. C-reactive protein ya. Dia tidak spesifik terhadap otot jantung saja ya. Kenapa dia bisa terdeteksi pada SKA? Karena pada SKA ya, pada sindrom koroner akut itu terjadi suatu inflamasi pada otot jantung ya. Sehingga kalau kita periksakan HSCRP
high sensitive C-reactive protein, pasti CRP-nya dia meningkat ya. Tapi sebetulnya dia tidak spesifik untuk otot jantung ya. Kalau misalkan dia ternyata ada pneumonia juga ya pasti dia tinggi walaupun dia tidak terjadi suatu serangan jantung ya. Tapi yang spesifik itu sebetulnya yang CKMB ya. Nomor 92. Jantung membutuhkan sumber energi saat akan berkontraksi. Sumber energi ini akan masuk ke dalam sel jantung melalui transporter. Manakah sumber energi yang dimaksud? Hmm, Ya, ini adalah eh, sumber energi untuk sel-sel otot ya. Dari mana? Dari ini monosakarida dan asam lemak yang nantinya dia dirubah menjadi ATP ya. 93. Energi untuk jantung harus selalu tersedia walaupun dalam kondisi puasa. Saat kondisi puasa, sel jantung harus mendapatkan energi dari molekul lain selain karbohidrat. Manakah solusi utama untuk kondisi di atas? Jadi kalau misalkan si karbohidratnya sudah tidak sudah sudah habis ya, artinya kita tidak memiliki cadangan karbohidrat lagi karena kondisi puasa, maka yang kedua yang akan dipecah adalah asam lemak ya. Baru kalau dia tidak tersedia lagi storage penyimpanan di dalam tubuh kita itu sudah tidak punya lagi si asam lemak itu, maka nanti yang dipecah untuk menjadi energi adalah protein ya. Nah, asam lemak merupakan salah satu sumber energi ya. Asam lemak ada yang rantai panjang dan juga ada asam lemak yang rantai pendek. Manakah komponen untuk memasukkan zat di atas? Jadi untuk memasukkan asam lemak yaitu menggunakan si transporter tadi ya, menggunakan transporter yaitu L-carnitin transporter. Nomor 95, ketersediaan ATP sangat penting untuk dijaga. Sel jantung harus memiliki cukup ATP agar dapat berkontraksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme regulasi. Manakah pernyataan berikut yang merupakan mekanisme untuk mempertahankan kondisi di atas? Metabolisme apa? Metabolisme aerob dan anaerob. Betul nggak anaerob dan aerob dan anaerob? Betul ya. Glikolisis salah ya. Jadi tidak tidak hanya dari suatu proses glikolisis saja ya. Beta oksidasi bukan juga ya. Metabolisme aerob. Jadi pada kondisi anaerob sel jantung nggak dapat ATP dong. Ya. Jadi harus mendapatkan ATP dari metabolisme anaerob dan aerob ya. Katabolisme dan anabolisme harusnya katabolik. 96. Lemak tersimpan di jaringan lemak. Lokasinya adalah pada lengan, paha, dan lipatan perut. Perlu suatu media untuk membawanya sampai ke sel. Manakah struktur yang penting membawa sumber energi dari pernyataan di atas? Yang ditanya adalah struktur penting yang membawa sumber energi dari pernyataan di atas. Yang ditanya berarti si lemaknya. Dari mana? Dari lipoprotein ya. Dia sebagai pembawanya ya.
Nomor 97. Dalam kondisi surplus karbohidrat, tubuh akan melakukan penyesuaian, termasuk penyesuaian sel-sel jantung terhadap kelimpahan energi. Manakah dari pernyataan berikut ini adalah ekspresi yang mendukung kondisi di atas? Apa tuh? Peningkatan sekresi insulin. Betul nggak kira-kira? Peningkatan sekresi insulin, ya, betul ya. Jadi sekresi insulin itu akan dilepaskan ketika sorry, insulin itu akan disekresikan ketika tubuh kita itu mengalami kelimpahan energi, ya, kelimpahan glukosa, ya. Nanti dia insulin itu akan memasukkan glukosa yang berada di sirkulasi masuk ke dalam sel, ya. Salah satunya sel-sel otot jantung, ya. Kalau ekspresi GLUT itu glucose transporter, ya. Peningkatan oksidasi beta dan sekresi insulin, nah, ya. Peningkatan insulin dan ekspresi GLUT. Peningkatan lipolisis salah, ya. Yang betul sebetulnya yang apa? Sekresi insulin aja. Haber-Weiss reaction adalah perubahan beberapa radikal bebas menjadi radikal hidroksil. Perubahan tersebut akan mengakibatkan terjadinya stres oksidatif pada sel yang memicu terjadinya peroksidasi lipid akibat ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas dengan antioksidan yang dihasilkan. Apakah jenis radikal bebas yang berperan pada reaksi di atas? Ini Haber-Weiss reaction. Di ada perubahan beberapa radikal bebas menjadi hidroksil, ya. Oh, apakah jenis radikal bebas yang berperan pada reaksi di atas? Superoxide, ya. 99, energi untuk kontraksi jantung harus selalu tersedia. Namun sayangnya kondisi oksigen tidak cukup untuk jaringan jantung. Manakah proses metabolisme ini yang dimaksud dalam pernyataan di atas? Kontraksi otot. Namun sayangnya kondisi oksigen tidak cukup untuk jaringan otot jantung. Manakah proses metabolisme berikut yang dimaksud dalam pernyataan di atas? Ini harusnya bukan katabolisme, ya. Bukan katabolisme, bukan anabolisme. Tapi ini terjadi suatu metabolisme anaerob, ya. Kenapa terjadi metabolisme anaerob? Karena pada suatu kondisi di mana otot jantung itu tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, namun dia harus tetap berkontraksi, kan? Otomatis dia harus tetap mendapatkan energi. Nah, energinya dapat dari mana terus? Ya, seharusnya dia terjadi metabolisme aerob. Ya, dia butuh O2, O2 yang cukup. Tapi karena O2-nya tidak cukup, ya, maka dia harus tetap menghasilkan ATP. Dari mana prosesnya? Dari proses metabolisme anaerob sebetulnya, ya. Hmm, ini ya, nanti coba cari lagi ya. Nomor 99, ya. Nomor 100. Arteriosklerosis dapat meningkatkan kerusakan oksidatif yang dapat mempengaruhi oksidan dan kadar lipoprotein. Proses pembentukan arteriosklerosis
melalui beberapa tahapan. Salah satu tahapannya adalah pembentukan fatty streak. Fatty streak. Apakah proses akhir dari tahapan tersebut? Pembentukan foam cell yang betul ya. Jadi pada proses arteriosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah ya, arteriosklerosis itu sebelumnya itu dia akan membentuk suatu fatty streak, yaitu eh, apa ya? Fatty streak itu seperti gumpalan lemak gitu ya, yang berada di pembuluh darah. Nah, kemudian ketika dia itu semakin menutupi lumen pembuluh darah, nanti si fat si fatty streak-nya itu lama-lama dia akan membentuk suatu foam cell ya. Dimana foam cell itu nanti dia akan melindungi si fatty streak itu ya. Jadi dia tidak mudah pecah. Kalau dia pecah kalau dia pecah ya, nanti dia akan membentuk suatu sumbatan ya. Kalau dia pecah dia akan jadi suatu sumbatan nanti ya. Kalau terjadi sumbatan ya terjadilah kerusakan sel otot karena aliran darahnya tidak lancar. Ya, kalau aliran darah tidak lancar, perfusi jaringannya menurun. 101. Iskemia dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sel, sehingga sel akan mengalami nekrosis. Proses tersebut akan menyebabkan semua protein keluar ke dalam lingkungan mikrotubuh atau yang disebut dengan sel debris. Hal ini akan merangsang terjadinya suatu reaksi inflamasi. Apakah sel debris yang dimaksud? Oh, jadi pada proses iskemia itu terjadi suatu reaksi inflamasi ya. Kenapa terjadi suatu inflamasi? Karena kematian otot-otot jantung, ini enggak otot jantung aja ya, tapi kena kematian suatu jaringan, suatu proses iskemia itu terjadi suatu inflamasi pada jaringannya ya. Kalau terjadi suatu inflamasi, maka tubuh kita itu akan mengaktifasi, akan mengeluarkan em, suatu molekul yang namanya ROS, Reactive Oxygen Species. Ya. Jadi ROS itu nanti dia akan meningkat pada saat proses inflamasi. Ya. Ya. Kalau DAMP dan PAMP itu eh, dia akan disekresi ketika terjadi suatu infeksi ya, dari patogen-patogen ya. Nomor 102. Radikal bebas pada sel dapat berfungsi sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam melawan patogen. Salah satu radikal bebas yang dihasilkan adalah H2O2, hidrogen peroksidase. Dan dalam keadaan normal, tubuh akan menetralisir radikal bebas tersebut melalui antioksidan enzimatik menjadi H2O2 plus O2. Apakah antioksidan enzimatik yang dimaksud? Ya, ini perubahan H2O2 dirubah menjadi H2O plus O2 ya. Apakah antioksidan enzimatik yang dimaksud? Ya, ini yang tadi Haber-Bosch reaction ya. Nomor 103, pembentukan arteriosklerosis disebabkan adanya reaksi peroksidasi dari LDL, low density lipoprotein. Reaksi tersebut merupakan reaksi yang timbul antara LDL, low density lipoprotein dengan senyawa radikal bebas. Apakah jenis senyawa radikal bebas yang dimaksud? Yang tadi ya, hidroksil ya, senyawa OH hidroksil. 104, patogen yang masuk ke dalam
tubuh akan difagositosis oleh sel makrofag tipe 1. Nanti si makrofag itu dia akan memicu timbulnya reaksi peradangan ya. Reaksi peradangan yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan jaringan sehingga tubuh akan merangsang makrofag tipe 2 yang dapat mengeluarkan sitokin antiinflamasi yang berfungsi untuk menurunkan reaksi peradangan ya. Apakah sitokin yang dimaksud? Jadi kalau ada terjadi suatu peradangan di dalam tubuh itu nanti tubuh kita akan memfagosit si patogen-patogen itu oleh sel-sel makrofag ya. Yang pertama dia akan tubuh kita itu akan mensekresi sel-sel makrofag tipe 1 dulu ya. Baru ketika terjadi eh, suatu reaksi peradangan yang berlebihan ya, nanti tubuh kita akan mengeluarkan si makrofag yang tipe 2 ya. Sitokin-sitokin apa yang nanti yang keluar? Biasanya adalah IL-10 ya, interleukin 10. TNF alpha itu kalau misalkan dia ada suatu tumor ya, tumor necrosis factor. Jadi kalau ada suatu tumor, maka tubuh kita akan punya pertahanan untuk membuat si sel tumor itu nekrosis. Ya, namanya tumor necrosis factor ya, sitokinnya. Nomor 105. Seorang bayi berusia 3 hari yang bergolongan darah B dengan ibu yang bergolongan darah O diketahui hasil pemeriksaan hembusan darah tepinya menunjukkan adanya peningkatan sferosit. Dokter yang bertugas menduga bahwa bayi menderita anemia hemolitik yang didukung dengan terjadinya peningkatan pembentukan heme. Diawali dari apakah pembentukan struktur terakhir? Oh, diawali dari apakah pembentukan struktur terakhir? Hmm, ini maksudnya apa ya? Yang nomor 105 ya. Dokter yang bertugas menduga bahwa bayi menderita anemia hemolitik yang didukung dengan terjadinya pembentukan heme. Diawali dari apakah pembentukan struktur terakhir? Ini struktur heme. Hmm, yang nomor 105 ini aku masih belum paham pertanyaannya ya. Diawali dari apakah struktur terakhir? Nanti aku cari lagi ya. Seorang laki-laki 20 tahun telah menjalani pertandingan bulu tangkis rubber set sehingga otot-otot betisnya nyeri. Diketahui bahwa kondisi demikian disebabkan oleh karena sel yang membutuhkan banyak oksigen. Apakah yang bisa membantunya? Jadi pada kondisi nyeri otot akibat eh, overload ya, akibat penggunaan otot yang terlalu sering itu ya terjadi suatu peningkatan laktat ya, terjadi suatu peningkatan laktat ya. Kalau misalkan dia ototnya sering digunakan ya, maka tubuh kita akan memproduksi suatu senyawa yang dia itu dapat membawa banyak oksigen ya. Salah satunya si ini ya, asam uh, bifosfogliserat ya, 23-BPG itu asam 23-bifosfogliserat. Jadi si bifosfogliserat itu dia akan mengikat si hemoglobin ya.
sehingga dia akan memungkinkan untuk sel-sel otot kita itu eh, mendapat oksigen lebih. Nah, intinya gitu ya. Karena si asam bifosfogliserat itu dia dapat mengikat Hb, mengikat hemoglobin. Oke, 107. Seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa keluarganya ke UGD rumah sakit dengan keluhan perdarahan postpartum sejak 14 hari yang lalu. Kemudian perdarahannya semakin hebat 2 hari terakhir. Pada pemeriksaan USG didapatkan sisa plasenta. Pada pemeriksaan darah rutin didapatkan Hb-nya 6. Ya, MCV-nya 60, MCHC-nya 28. Bagaimanakah perkiraan gambaran sel darah tepi dari pasien di atas? Ya, jadi kalau misalkan itu dia itu anemianya karena perdarahan, ya biasanya dia gambaran hapusan darah tepinya itu normokrom normositer. Normokrom normositik. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat MCV MCHC-nya, dia itu normal ya. MCV dan MCHC-nya dia normal. Ya. Artinya rata-rata volumenya itu normal. Rata-rata volumenya itu normal dan dia tidak pucat ya. Kalau MCHC-nya normal berarti dia intinya dia tidak pucat ya karena anemianya itu terjadi suatu blood loss, perdarahan ya. Jadi struktur sel darahnya itu sebetulnya normal-normal aja ya. Ukurannya normal, kemudian warnanya juga normal, tapi karena dia terjadi perdarahan, otomatis kan darahnya banyak yang hilang ya. Hb-nya turun, tapi gambaran sel darah tepinya pasti normokrom normositek ya. Normositik normokromik ya. Nomor 108. Seorang bayi berumur 5 bulan dibawa ke puskesmas dengan keluhan kuning di seluruh tubuh sejak 1 bulan ini, disertai dengan berat badan yang menurun. Pemeriksaan fisik didapatkan liennya membesar. Laboratorium Hb-nya turun. Hapusan darah tepinya didapatkan sel darah merahnya sferus. Apakah kemungkinan yang terjadi di dalam sel darah merahnya bayi 5 bulan ada ikterus. Jadi kalau kita mikir ikterus itu kalau pada bayi ya kita harus singkirkan ada kelainan darahnya. Mungkin ada kelainan pada darahnya ya. Tapi dia munculnya tuh baru sebulan terakhir, padahal usianya baru sudah 5 bulan ya. Kalau kita curiga ikterusnya ikterus fisiologis, harusnya dalam 24 jam ya, pasca dia lahir ya. Tapi ini usianya sudah 5 bulan, berarti dia kemungkinan eh, ada kelainan pada darah ya. Kalau liennya membesar ya, lien itu fungsinya apa? Lien itu fungsinya untuk memecah, sorry, lien itu dia dapat memecah sel darah merah ya. Jadi kalau liennya membesar, otomatis ada aktivitas berlebih di liennya ya. Artinya apa? Dia banyak memecah sel darah merah berarti ya. Jadi Hb-nya turun itu dia disebabkan oleh pemecahan sel darah merah berlebihan oleh lien sehingga liennya membesar ya. Tidak terbentuknya alfa helix dalam membrannya, salah lapisan lipid tidak terbentuknya saluran.
lapisan lipid di dalam membran. Terbentuknya spektrin, glikoprotein, protein channel. Oke, ini hmm, ini nanti coba aku cari lagi ya jawabannya ya. Rasanya ini tidak ada jawabannya kalau ini. Tidak terbentuknya protein channel dalam membrannya, glikoprotein, spektrin, lapisan lipid, helix. Kita lewatin dulu ya. Rasanya ini tidak ada jawabannya. Coba nanti aku lihat lagi. Kita lewatin dulu ya. Nomor 109, seorang laki-laki usia 25 tahun dibawa istrinya ke poli umum rumah sakit karena kaki kanannya bengkak. Dari hasil pemeriksaan, eh, didiagnosis sebagai filariasis. Ya. Apakah sel yang banyak berperan dalam proses penyembuhan? Ini apa nih? Filariasis, infeksi cacing ya, cacing filaria. Atau kaki gajah nama nama penyakitnya, nama ini ya, filariasis atau elefantiasis ya. Jadi kalau proses penyembuhan dalam jadi kalau pada proses infeksi itu biasanya sel-sel tubuh kita kan akan mengeluarkan sel-sel ini ya, sel-sel inflamasi ya. Salah satunya nanti yang paling banyak berperan itu adalah si neutrofilnya ya. Jadi neutrofilnya itu nanti dia akan meningkat. Nomor 110, seorang anak usia 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan gatal-gatal di kulit setiap kena udara dingin ya. Apakah sel yang berperan pada penyakitnya? Ini harusnya eosinofil ya. Sorry, saya betul, basofil ya ini ya. Ini urtikaria. Ya, di proses urtikaria itu akan banyak berperan dari sel basofilnya. Nomor 111. Seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 40 derajat ya. Swab tenggorok negatif untuk COVID, UL. UL itu urinalisis lengkap ya. Urinalisis. Dapatkan bakterinya positif. Apakah sel darah yang berperan pada kondisi ini? Nah, ini proses-proses infeksi akut itu biasanya yang berperan lebih dulu itu si neutrofilnya ya. Jadi neutrofil ini dia akan meningkat kalau kita cek darahnya ya. Nomor 12, 112. Seorang anak usia 10 tahun menjalani operasi sirkumsisi atau sunat ya. Sudah dilakukan insisi, insisi itu di, di sayat ya. Dilakukan insisi, ya perdarahan tidak bisa dihentikan. Apakah kemungkinan yang terjadi? Nah, ini proses pembekuan darah ya, proses hemostasis. Ada defisiensi. Jadi proses pembekuan darah ya. Defisiensi faktor 5, faktor 7. Defisiensi faktor, aduh, faktor 5 ya yang betul ya.
bukan faktor 7 ya. Seorang perempuan usia 40 tahun datang ke puskesmas meminta surat rujukan ke rumah sakit untuk rencana operasi angkat tumor mioma uteri yang akan dijalaninya. Riwayat minum Aspilat sejak 10 tahun yang lalu, ya. Namun sudah berhenti minum sejak 1 minggu yang terakhir. Pemeriksaan laboratorium didapatkan file hemostasisnya preoperasinya dalam batas normal, akan tetapi punya riwayat hasil Duranto terjadi perdarahan hebat. Apakah kemungkinan yang terjadi? Nah, ini. Jadi si aspirin itu dia kan akan menyebabkan suatu ini ya, suatu penghambat eh, suatu penghambatan terjadi suatu agregasi trombosit ya. Ya, Dia dia adalah obat-obatan antiplatelet ya. Nah, kalau misalkan terjadi suatu perdarahan ya, kalau misalkan dia masih minum aspirin ya, maka perdarahannya akan semakin lama berhenti ya. Karena apa? Karena ada gangguan respon trombositnya karena si aspirin ini ya. Akan tetapi pasien mempunyai riwayat hasil Duranto-Ock terjadi perdarahan hebat. Ya, ini tidak dijelaskan nih. Duranto-Ock terjadi perdarahan hebat nih. Bisa jadi karena konsumsi aspirinnya tadi ya. Nomor 114. Seorang laki-laki 40 tahun dibawa istrinya ke UGD karena rasa nyeri dada kiri hingga ke punggung sejak kemarin. Hasil pemeriksaan lengkap didapatkan infark miokard akut. Ya, ada SKA, sindrom koroner akut di sini ya. Terjadi IMA. Kemudian direncanakan mendapat terapi streptokinase. Streptokinase itu trombolitik ya, obat-obatan trombolitik untuk memecah trombus ya. Karena dia terjadi suatu sumbatan kan. Cara kerjanya gimana streptokinase itu? Jadi streptokinase itu dia akan mengaktifasi plasminogen, ya dirubah menjadi plasmin nanti sehingga si trombusnya tadi itu dia akan saling tidak berikatan ya. Saya saling jadinya trombusnya bisa pecah ya. 115. Seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke UGD karena demam sejak kemarin. Dapatkan pemeriksaan fisik, suhu tubuhnya 40 derajat. Swab tenggorokannya negatif. Ditemukan banyak neutrofil, bakterinya positif. Apa yang memicu pemeriksaan hasil urin di atas? Oh, ini fragmen komplement C3A yang tadi ya, dari bakterinya yang positif. Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke puskesmas. Oh, ini yang tadi ya. Diketahui riwayat minum warfarin selama 1 bulan. Resiko yang kemungkinan terjadi di warfarin itu hampir sama dengan eh, apa? Sorry, warfarin tuh dia sama-sama eh, sebagai menghambat pembekuan darah ya, hampir sama dengan aspirin, cuman cara kerjanya beda ya. Jadi kalau aspirin itu dia menghambat agregasi trombosit ya, tapi kalau warfarin ya, warfarin itu dia menghambat eh, si faktor-faktor koagulasi yang lain ya. Salah satunya Vitka ya.
kemudian apa namanya, faktor 7 ya. Ini faktor Vitka dependent dependent ini ya, dependent tuh. Jadi faktor Vitka dependent 2, kemudian ada faktor 7, faktor 9 dan faktor 10 ya. Jadi yang benar yang B ya, itu ya, warfarin. Oke, nomor 117. Soalnya sama, cuman terapi yang kemungkinan diberikan ya ini ya, Vitka ya. Karena terapi yang kemungkinan diberikan ya, warfarin di stop dulu, diberikan injeksi Vitka ya. Jadilah uh, darah untuk kontrol pembukuan darahnya bisa normal lagi. 118, seorang bayi usia 3 bulan dibawa orang tuanya ke IGD dengan keluhan kuning. Oh, yang tadi ya, di seluruh badan tampak sejak 1 bulan. Keluhan disertai dengan berat badan menurun, diennya membesar, HB-nya 9, hapusan darah tepinya ada. Oh, tadi ini serus ya. Apakah yang tak terbentuk dalam sel darahnya berdasarkan kasus sitoskeleton? Sitoskeletonnya tidak terbentuk ya, sehingga terjadi suatu hemolitik ya sebelum waktunya. 119. Seorang laki-laki usia 25 tahun baru pulang berpergian dari Sorong. Tiba-tiba panas tinggi. Pada pemeriksaan tetes tebal, positif malaria. Diberikan terapi sulfonamid. 1 hari pasca terapi, beliau menjadi cyanotik. Cyanotik itu biru ya. Apakah yang terjadi? Terjadi karena proses oksidasi Fe. Fe2 plus menjadi Fe3 plus di dalam eritrositnya karena obat. Ya, terakhir ya, kita sampai nomor 120 dulu ya. Nomor 120. Leukosit merupakan salah satu sel yang bertugas untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh manusia, termasuk terhadap parasit. Bagaimana cara leukosit bekerja pada kondisi di atas? Caranya dengan fagositosis ya. Jadi dia akan memakan sel-sel patogennya ya. Jadi difagosit, dia akan difagosit itu nanti dia akan mengalami suatu proses penghancuran si patogen-patogennya ya. Terjadi suatu fagositosis, penghancuran partikel asing. Nah, ya, kalau diapedesis dia merusak jaringan ya. Kemotaksis dia tertarik ke daerah radang sehingga nanti dia bisa hancur juga nantinya. Sitolisis, jadi lisis nanti biasanya dia akan kalau sitolisis itu dia akan memecah dinding selnya dulu ya. Jadi inti selnya keluar jadilah mati selnya. Oke? Oke. Mungkin malam ini kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut untuk soal-soal berikutnya ya di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh tanyakan di grup ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Selamat malam.